10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini saya melakukan penjelasan terkait mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis, di mana pada video kali ini saya mengangkat tema problematika penugasan. Problematika penugasan. Ya. Sebelum kita membaca, ada satu paragraf tulisan di bawah. Mungkin saya mengintrokan dulu terkait dengan apa sebenarnya problematika penugasan itu. Adalah suatu model matematika, dalam hal ini terkait dengan kegiatan perekonomian dan bisnis, di mana model matematika ini senantiasa digunakan dalam rangka melakukan analisis terhadap suatu pekerjaan, di mana harapannya adalah pekerjaan itu, kalau pekerjaannya adalah pekerjaan terkait dengan usaha, maka siapa yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu terkait dengan biayanya yang paling minimum, kemudian siapa yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu terkait dengan mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di sini misalnya ada sekian banyak pekerjaan yang untuk dikerjakan pula oleh sekian orang. Tentunya di antara sekian banyak pekerjaan dan sekian orang yang siap bekerja itu pasti berbeda dari sisi biaya, kemudian berbeda pula dari sisi keuntungannya. Pekerjaan pertama tepatnya siapa yang melakukan untuk mendapatkan minimalisis biaya, di sisi lain bisa mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang lain. Begitu pula dibandingkan dengan orang tersebut dia pegang pekerjaan yang kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya. Nah, itu dipandang sebagai sebuah problem yang kemudian bisa dapat dipecahkan dengan model matematika yang disebut dengan problematika penugasan. Oke, itu intro dari apa yang saya pahami. Kemudian bisa dipertegas dengan tulisan yang di bawah. Coba kita membaca. Problematika penugasan berkaitan dengan minimisasi biaya dan maksimisasi keuntungan yang akan diperoleh atas penugasan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, itu. Jadi langsung di sini menegaskan bahwa model matematika yang namanya problematika penugasan ini itu terkait dengan bagaimana meminimisasi biaya di satu sisi dan di sisi lain memaksimisasi keuntungan. Jadi di satu sisi membuat biaya itu dia terkecil, di satu sisi lagi menguntungkan yang lebih besar. Ya toh? Nah, di sini ada kata penugasan. Nah, penugasan apa? Penugasan yang diberikan kepada seseorang yang harapannya adalah bisa mendapatkan keuntungan besar dan keuntungan biaya terkecil. Nah, itu intinya begitu. Untuk memperoleh pembiayaan yang minimum dan keuntungan yang maksimum dapat dilakukan beberapa langkah melalui tabel matriks. Nah, pendekatan matematikanya dalam memecahkan problem ini, siapa yang bekerja untuk mendatangkan keuntungan lebih banyak, kemudian biaya yang terkecil,
Itu dengan matematikanya kita menggunakan tabel matriks, melalui tabel matriks. Nah, tabel matriks itu ya satu tabel yang terdiri dari beberapa baris dan kolom yang kemudian nanti kita gunakan untuk menganalisis lebih jauh tentang siapa yang tepat untuk melakukan pekerjaan apa yang mendatangkan keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan orang lain, dan kemudian mengeluarkan biaya yang terkecil dibandingkan dengan tenaga yang lain. Oke. Jadi di sini dari dua sisi, dari sisi pekerjaannya ataupun dari sisi pekerjanya. Jadi tersedia banyak pekerjaan, tersedia juga banyak tenaga kerja, maka untuk melinierkan atau mencocokkan siapa dengan pekerjaan yang mana, itulah yang akan kita bahas menggunakan problematika penugasan ini. Oke. Kita baca, problematika penugasan mempunyai syarat, yaitu jumlah sumber sama dengan jumlah tugas atau jumlah pekerja. Nah, jadi persyaratan untuk melakukan problematika penugasan ini, asumsinya adalah jumlah karyawan dengan jumlah pekerjaan itu harus sama. Jumlah pekerja sama dengan jumlah pekerjaan. Jadi misalnya ada pekerjaannya 10, karyawan juga harus 10 yang siap bekerja. Pekerjaannya 5, karyawannya juga harus 5. Ya toh? Itu syarat untuk melakukan problematika penugasan, model problematika penugasan. Bisa saja pekerjaannya banyak atau tenaga kerjanya banyak, itu lain persoalan, kita bahas di bagian terakhir. Tapi yang kita bahas kemudian ini adalah terkait dengan minimisasi biaya ataupun maksimisasi biaya. Itu asumsinya adalah tenaga kerjanya sama dengan jumlah pekerjaannya. Seperti tadi, misalnya 5 pekerjaan, maka yang bersedia untuk melakukan pekerjaan itu juga ada 5 orang, 5 karyawan, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari informasi di sini yang paling utama ditangkap adalah bahwa problematika penugasan itu memecahkan dua hal, biaya kemudian keuntungan. Biaya yang terkecil kemudian keuntungan terbanyak. Nah, itu dengan demikian maka selanjutnya kita bahas dari dosis itu. Bagaimana kita melihat biaya terkecilnya dulu, siapa yang tepat untuk mendapatkan pekerjaan itu, biaya dengan biaya terkecil. Setelah itu baru kemudian kita bahas lagi maksimisasi keuntungannya, siapa yang tepat untuk melakukan pekerjaan mana untuk mendatangkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi ada dua yang kita bahas nanti, yaitu problematika penugasan terkait dengan minimisasi biaya, kemudian problematika penugasan terkait dengan maksimisasi keuntungan dengan asumsi jumlah karyawan dengan jumlah pekerjaan sama. Oke, kita maju ke halaman berikut. Ya, yang pertama kita bahas A, penugasan minimisasi biaya. Nah, di sini kita bahas bagian pertamanya atau A-nya, yaitu penugasan minimisasi biaya. Setelah itu baru kita bahas B, yaitu maksimisasi keuntungan. Oke. Nah, cuman di sini sebelum kita membahas lebih jauh, saya memberitahu bahwa sebetulnya pembahasan terkait penugasan ini baik minimisasi ataupun maksimisasi, minimisasi biaya ataupun maksimisasi keuntungan mirip sama-sama saja, perbedaannya sedikit saja. Dengan demikian, kalau Anda perhatikan dengan baik pembahasan bagian A, penugasan minimisasi biaya, maka dengan sendirinya pada bagian kedua, yaitu bagian B-nya, maksimisasi keuntungan, sudah gampang untuk Anda pahami. Anda pahami, itu maksud saya. Oke, kita lanjut untuk bagian A-nya atau penugasan minimisasi biaya. Disebutkan di atas, untuk memperoleh pembiayaan minimum melalui tabel matriks dengan langkah penugasan sebagai berikut. Jadi tadi itu model problematika penugasan ini, yaitu model dengan menggunakan tabel matriks, baik untuk biaya ataupun keuntungannya. Oke, bagaimana langkah-langkah membuat matriks itu? Itu ada 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 itu sebelah, nanti setelah ini 6-nya. Nah, apa langkah pertama?
langkah pertama untuk melakukan proses penugasan itu yaitu penyusunan tabel biaya. Nah, membuat tabel lalu memasukkan biaya di dalam. Tentunya di dalam biaya itu juga ada pekerjaan penyusunan tabel biaya. Tentunya di situ ada pekerjaan dengan orang yang bekerja bersama dengan jumlah biayanya. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua setelah bikin tabel penyusunan biaya, maka langkah kedua terhadap tabel master tersebut yaitu pengurangan baris. Misalnya untuk tabel biaya dipilih besaran biaya terkecil setiap baris. Misalnya untuk tabel biaya dipilih besarannya biaya terkecil setiap barisnya. Nah, jadi nanti dalam contohnya baru Anda bisa pahami. Mungkin Anda masih bingung untuk nomor 2 ini, tetapi nanti di contohnya baru Anda pahami, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah biaya yang terkecil dipakai untuk mengurangi biaya yang terbesar pada setiap pekerjaan dengan tenaga kerjanya. Satu tenaga kerja dia mengerjakan 5 macam pekerjaan. Dari 5 pekerjaan itu mana biaya yang paling terkecil? Misalnya yang paling kecil pekerjaan sekian, maka dari pekerjaan terkecil itu nilainya itu dipakai mengurangi pekerjaan yang 4 lainnya, atau ya pekerjaan yang lainnya yang dikerjakan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan kolom. Dilakukan bila salah satu kolom belum mempunyai nilai 0. Nah, pengurangan kolom dilakukan bila salah satu kolom belum mempunyai nilai 0. Nah, ini nomor 3 ini yang sebenarnya adalah bagian yang sangat penting dalam pembuatan matriks itu, yaitu di dalam tabel itu setiap sel-sel atau setiap bagian-bagian baik dari terutama dari sisi kolomnya itu harus terdapat 0 di dalamnya. Bagaimana cara membuat 0 di dalamnya? Nah, nanti di dalam contoh baru kita buat. Kemudian yang keempat, membentuk penugasan optimum. Nah, jadi setelah langkah 3 ini sudah ada 0 di dalam setiap kolom tadi. Misalnya kolom itu adalah kolom pekerjaan. Kolom pertama, pekerjaan pertama sampai misalnya kolom kelima, itu pekerjaan kelima. Maka setiap pekerjaan pada kolom-kolom itu harus ada 0 di dalamnya. Nah, kolom pertama harus ada 0, kolom kedua harus ada 1 di dalam, kolom ketiga harus ada 1 di dalam, sampai kolom kelima harus ada 1 0 di dalamnya. Nah, itu nanti kita bikin contohnya, jangan anda merasa bingung dulu. Di sini hanya saya membaca langkah-langkahnya. Nanti contohnya kita buat sedemikian rupa sehingga dipahami. Setelah menemukan 0 pada setiap kolom di dalam tabel matriks itu, kemudian masuk ke tahap keempat, yaitu membentuk penugasan optimum. Nah, ini sudah mulai membentuk penugasannya. Penugasan optimum apanya? Ya, yang terkait dengan biaya ini. Membentuk penugasan optimum supaya menemukan siapa yang melakukan pekerjaan mana yang tepat terkait dengan mendapatkan biaya terkecil. Nah, tapi ini juga sebenarnya untuk bukan hanya biaya, tapi juga untuk langkah ini juga untuk maksimisasi keuntungan. Seperti apa yang saya katakan tadi, langkah-langkah ini adalah langkah digunakan untuk model problematika minimalisasi biaya ataupun maksimisasi keuntungannya. Nah, jadi nomor 4 ini membentuk penugasan optimum ini apakah terkait dengan minimalisasi biaya ataupun keuntungannya sama adanya. Kemudian ini ada penjelasannya. Pembentukan ini dengan cara membuat garis minimum, yaitu garis yang melewati angka 0 setiap kolom dan atau baris. Penugasan mencapai optimum jika jumlah baris minimum sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, ini penjelasannya, maksudnya di dalam tabel tadi yang dimana setiap kolomnya sudah ada 0 di dalamnya, kita menarik garis di dalam tabel itu, baik menarik secara vertikal secara kolom atau baik menarik secara garis horizontal ataupun secara baris. Itu garis itu ditarik. Nah, dengan maksud garis itu ditarik ketika ketemu dengan angka 0, maka 0 yang tepat dengan garis itu menunjukkan pekerjaan itu untuk orang yang sedang kita cari. Pekerjaannya untuk dia. Nah, saya kira pasti Anda belum paham
apa yang saya jelaskan. Nanti dalam contoh kita akan lihat. Kemudian langkah yang kelima setelah langkah 4 melakukan penugasan optimum, maka langkah 5 adalah melakukan revisi tabel, revisi matrix and test for optimality. Pada langkah ini, dalam revisi tabel dengan cara mengurangkan angka yang tidak dilewati garis minimum dengan angka terkecil. Nah, ini langkah kelima ini dengan maksud antisipasi ketika langkah ketiga ini belum menghasilkan 0 secara keseluruhan dalam setiap kolom, maka langkah ketiga ini langkah disebut dengan langkah revisi untuk menghasilkan 0 pada kolom yang belum ada. Pada tahap atau langkah ketiga yang dilakukan tadi, ternyata 0 yang dilakukan itu dia belum ada atau mungkin dia meleset. Kalau dia meleset, maka langkah kelima ini untuk melakukan revisi supaya menemukan 0 di dalamnya. Nah, itu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penentuan penugasan optimum. Nah, pada langkah ini penugasan mencapai optimum dengan syarat seperti langkah keempat. Jika ada lebih dari satu cara penugasan optimum disebut multi optimum. Nah, maksudnya cara ke-6 ini adalah cara setelah ada langkah kelima tadi untuk melakukan revisi supaya dia dapat menyempurnakan langkah yang keempat tadi, yaitu langkah penugasan tadi. Kalau langkah penugasan itu belum selesai, maka perlu harus direvisi pada langkah kelima tadi. Setelah direvisi, baru kemudian dilakukan langkah ke-6 untuk menemukan penugasan yang sudah optimum, artinya sudah final, sudah selesai. Ya toh? Karena langkah 4 tadi taruhlah belum selesai, maka langkah kelima dilakukan untuk langkah ke-6-nya menemukan penugasan, mendapatkan minimasi biaya yang lengkap terkait dengan siapa yang melakukan apa untuk mendapatkan minimisasi biaya yang paling optimum. Nah, itu pada langkah ke-6. Oke. Nah, sekarang untuk lebih dapat dipahami, langsung kita masuk kepada contoh. Contoh penyusunan penugasan mengenai minimisasi biaya. Contoh penyusunan penugasan minimisasi biaya mengenai minimisasi biaya di mana? Nah, di sini ada 5 karyawan. Karyawan A. Jika karyawan A, ada karyawan A, kemudian karyawan B, di bawahnya nanti ada karyawan C, karyawan D, dan karyawan E. Nah, itu nanti berikut halaman berikutnya. Nah, tiap-tiap karyawan itu kalau dikasih pekerjaan, karyawan A ini kalau dikasih pekerjaan 1, biayanya 20, pekerjaan 2, biayanya 25, pekerjaan 3, biayanya 15, pekerjaan 4, biayanya 10, pekerjaan 5, biayanya 15. Nah, ini jadi misalnya pekerja A ini atau karyawan ini dikasih semua pekerjaan ini, tentunya biayanya macam-macam. Pekerjaan pertama biayanya 20, pekerjaan kedua biayanya 25, sampai kepada pekerjaan kelima biayanya 15. Itu artinya tidak menentu untuk karyawan A. Begitu pula untuk karyawan B-nya. Karyawan B kalau dikasih 5 pekerjaan tadi semua, maka masing-masing biayanya adalah 40, 15, 30, 20, 25. Nah, beda toh dengan karyawan A tadi, kalau dikasih 5 pekerjaan itu biayanya beda. Kemudian kalau ada satu karyawan lagi yaitu karyawan C, dikasih 5 pekerjaan itu dengan biayanya berbeda pula, yaitu pekerjaan pertama 30, kemudian pekerjaan 2 40, pekerjaan 3 20, pekerjaan 4 20, pekerjaan 5 19. Kemudian karyawan satunya lagi ada karyawan D. Kalau diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan pertama sampai ke pekerjaan 5 dengan biayanya bervariasi. Mulai dari 14 untuk pekerjaan pertama, 17 untuk pekerjaan 2, 35 untuk pekerjaan 3, 25 untuk pekerjaan 4, dan 30 untuk pekerjaan 5. Nah, lalu yang terakhir ada lagi satu karyawan kelima, yaitu karyawan E. Kalau diberikan tugas untuk mengerjakan 5 macam pekerjaan ini, tentunya biayanya beda-beda lagi. Yaitu pekerjaan pertama biayanya adalah 20, pekerjaan 2 25, pekerjaan 3 21, pekerjaan 4 16, pekerjaan
5, 17. Nah, jadi di sini angka-angkanya hanya berapa rupiah. Ini bukan berarti secara real orang punya biaya itu sebesar itu, tapi sengaja dibuat angkanya 2 digit saja supaya penulisan di dalam tabelnya nanti tidak terlalu banyak angka. Oke. Nah, dari data ini di mana 5 karyawan dengan 5 pekerjaan masing-masing dengan biayanya beragam, biayanya beda-beda, maka kita masuk kepada proses pembuatan problematika penugasan. Ya, ada tulisan dari data di atas tentukan penugasan kepada masing-masing karyawan atas pekerjaan yang ditawarkan untuk memperoleh pembiayaan minimum secara optimum. Ya, oke. Nah, sekarang datanya sudah ada, kemudian Anda sudah paham bahwa problematika itu terkait dengan pertama yang kita bahas adalah menyangkut biaya, lalu kemudian langkah-langkahnya adalah disebutkan tadi di atas. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah ini, ya mungkin ada yang bertanya, apa manfaatnya ini kita pelajari ini? Sebelum kita membahas tentang soal atau data yang disebutkan di atas tadi, 5 karyawan dengan 5 pekerjaan masing-masing biayanya beda-beda tadi, sebelum kita memecahkan dengan melakukan langkah-langkah problematika penugasannya, maka saya sampaikan dulu bahwa manfaat daripada pembahasan ini banyak. Ya toh, misalnya terkait dengan pekerjaan produksi, banyak pekerjaan dalam pabrik, kemudian banyak karyawan punya keahlian beda-beda, pekerjaan dengan kerumitan berbeda-beda, tentunya para pemilik atau para manajer bagaimana cara untuk menempatkan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Ya toh, atau misalnya di bidang pemasaran di berbagai wilayah atau pemasaran terkait dengan berbagai macam produk, diversifikasi produk-produk yang terdiri dari berbagai macam ragam, apakah jenisnya, ukurannya atau variannya, tentunya para pemasar atau sales itu memiliki kemampuan berbeda-beda dalam hal memasarnya, ya toh? Nah, itu tentunya bisa menggunakan model ini. Atau juga misalnya ditaruhlah misalnya di pemerintahan, departemen atau dinas pekerjaan umum menawarkan pekerjaan pekerjaan kepada para kontraktor suatu bangunan misalnya bangunan gedung, tentunya dibuatkan sub-sub pekerjaan. Ada yang mengerjakan fisiknya secara kasar, ada yang mengerjakan bagian lantainya, ada yang mengerjakan kapnya, ada yang mengerjakan plafonnya, ada yang pasang instalasi listriknya, ada yang melakukan pekerjaan finishing, mengecat dan seterusnya. Atau banyak pekerjaan, misalnya ada jambatan A, jambatan B, dikerjakan pembangunan macam-macam. Itu tentunya biasanya kalau di instansi pemerintah dalam hal ini misalnya dinas pekerjaan umum, setelah melakukan proses buka lelang untuk adanya penawaran dari perusahaan-perusahaan untuk mereka merebut pekerjaan itu, tentunya panitia pelelangan itu akan menguji siapa yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu, bisa menggunakan pendekatan problematika penugasan. Nah, itu contohnya, contoh manfaat daripada membahas atau menggunakan problematika penugasan. Sesungguhnya bukan hanya untuk kegiatan bisnis, tetapi kegiatan-kegiatan lain pun demikian. Oke, kita lanjut kepada pemecahan masalah yang ada ini, yaitu 5 karyawan dengan 5 macam pekerjaan masing-masing beda-beda atau masing-masing biayanya berbeda-beda. Oke. Nah, langkah pertama kita lakukan membuat matriks biaya. Nah, ini matriks biaya ini. Yang dimaksud dengan matriks biaya yang kita bicarakan tadi adalah satu tabel. Di mana tabel ini judul pertama adalah karyawan, ada pada kolom pertama karyawan A, B, C, D, kemudian kolom kedua sampai kolom ke-6 itu terkait dengan pekerjaan tadi, itu pekerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, judulnya adalah pekerjaan. Jadi di sini karyawan, di sini pekerjaan. Nah, lalu kemudian seperti tadi di awal-awal syaratnya adalah harus sama jumlah
antara karyawan dengan antara pekerjaan, maka di sini ada 5 karyawan A, B, C, D, E, kemudian pekerjaan pertama sampai ke 5 berarti sama-sama. Kemudian pada tabel tadi, data yang pada tabel tadi kemudian dirangkumkan ke dalam tabel ini. Karyawan A melakukan pekerjaan pertama biaya 20, pekerjaan 2 biaya 25, pekerjaan 3 biaya 15, pekerjaan 4 biaya 10, pekerjaan 5 biaya 15. Itu diambil dari data tadi. Nah, pekerjaan B, C, D, E, datanya tadi pun dimasukkan jadi susunannya atau pengisiannya sama seperti yang terlihat pada tabel ini. Itu langkah istilahnya mentabulasi, matriks, membuat matriksnya. Oke. Kemudian langkah kedua seperti yang dijelaskan tadi, yaitu melakukan pengurangan angka terkecil daripada tugas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini biaya terkecil yang dilakukan oleh yang dibebankan kepada salah satu karyawan. Misalnya karyawan A melakukan pekerjaan 1 sampai 5, biaya terkecilnya adalah pekerjaan 4. Karyawan B melakukan pekerjaan 1 sampai pekerjaan 5, pekerjaan yang kedua adalah biaya yang terkecil. Pekerja C melakukan pekerjaan 1 sampai 4, itu biaya yang terkecil adalah pekerjaan 5. Kemudian pekerja D, kalau diberikan semua pekerjaan, maka biaya yang terkecil adalah pekerjaan pertama. Kemudian pekerja E, karyawan E, kalau diberikan semua pekerjaan, maka biaya yang terkecil adalah pekerjaan 4. Nah, di sini sudah ketahuan bahwa biaya yang terkecil itu masing-masing karyawan seperti yang ada pada tabel ini, kalau kelihatan yang diarsir. Ini untuk karyawan A-nya, ini untuk karyawan B-nya 15, sementara karyawan D, C-nya adalah 19, karyawan D ya biaya terkecil adalah 14, dan karyawan E biaya terkecil adalah 16. Nah, apa maksudnya daripada kita mencari biaya terkecil ini? Yaitu kita menggunakan biaya terkecil untuk mengurangi seluruh biaya-biaya yang ada pada setiap pekerja yang ada, setiap karyawan yang ada. Saya ulangi, kita mencari biaya terkecil ini untuk digunakan dalam rangka mengurangi biaya-biaya yang ada pada setiap pekerjaan yang lain yang sebaris atau yang ada pada pekerja yang bersangkutan. Misalnya pekerjaan 4 adalah biaya terkecil yang didapat oleh karyawan A, maka ini dinolkan. Kemudian 15 ini dinolkan, kemudian 19 ini dinolkan, kemudian 14 dinolkan, lalu kemudian 16 dinolkan. Kemudian setelah dinolkan, maka selanjutnya biaya yang ada pada pekerja tersebut, misalnya pekerja A ini dikurangi sebesar 10 ini. Nah, 15 kurang 10 menjadi 5. 15 kurang 10 menjadi 5. 25 kurang 10 menjadi 15. 20 kurang 10 menjadi 20. Begitu pula kalau pekerjaan B-nya biaya terkecilnya dinolkan, kemudian pekerjaan yang lain-lainnya dikurangi sebesar 15. 40 menjadi 25. 30 kurang 15 menjadi 15. 20 kurang 15 jadi 5. Kemudian 25 kurang 15 jadi 15, jadi 10. Begitu pula pekerja C, yaitu biaya terkecilnya yaitu 19 dinolkan, kemudian pekerjaan yang lain-lain dikurangi sebesar 19 yang dinolkan ini, yaitu 20 menjadi 1. Begitu pula pekerjaan 3 ini 20 menjadi 1, pekerjaan 2-nya 40 menjadi 21, kemudian pekerjaan 1 menjadi 30 menjadi 11. Iya, 11. Nah, kemudian pekerjaan C-nya kita cari biaya terkecilnya yaitu pekerjaan 1 sebesar 14 kemudian dinolkan. Dengan demikian maka pekerjaan yang lain-lain semua dikurangi sebesar 14 ini, yaitu 17 kurang 14 sama dengan 3. 35 kurang 14 sama dengan 11. 25 kurang 14 sama dengan 11. 30 kurang 14 sama dengan 16.
Begitu pula karyawan E jadi cari pekerjaan terkecilnya, dalam hal ini pekerjaan 4 yang terkecil adalah biaya 16 dinolkan. Lalu kemudian pekerjaan lain-lain yang ada pada pekerjaan E ini, pekerjaan ini dikurangi sebanyak 16. 20 menjadi 4, kurang 16 jadi 4, 25 kurang 16 jadi 9, 21 kurang 16 jadi 6, kemudian 16 kurang 16 jadi 0. Nah, kemudian 17 kurang 16 jadi 1. Nah, itu. Dengan langkah demikian, maka kita akan menghasilkan tabel matriksnya seperti berikut ini. Nah, ini langkah tadi itu. Langkah yang baru saya jelaskan tadi kalau dilakukan, maka kita akan dapat yang di sini. Dapati mode seperti begini. Di sini tadi dinolkan, kemudian dinolkan, di sini tadi 15 dinolkan. Di sini dari 20 tadi, di pekerjaan 3 untuk karyawan itu nilainya 20 tadi, ini 15 dinolkan, maka 20 kurang 15 jadi 5. Nah, begitu seterusnya tadi yang saya jelaskan. Oke. Untuk karyawan A, karyawan B, karyawan C, karyawan D, dan E, seperti juga karyawan A yang saya jelaskan tadi, seluruhnya kita dapatkan. Oke. Nah, sekarang ada tadi salah satu syarat mengatakan bahwa setiap kolom itu harus terdapat 0 di dalamnya. Nah, jadi harus diingat bahwa salah satu bagian yang paling penting dalam langkah problematika penugasan ini adalah bagaimana untuk membuat 0 di dalam setiap kolom itu. Ya, atau setiap kolom itu. Kalau belum ada 0 di dalamnya, itu salah satunya, maka harus ditempuh langkah kelima tadi, yaitu langkah revisi untuk menciptakan 0 di dalamnya atau membuat 0 di dalamnya. Nah, coba kita amati apa yang kita sudah dapatkan di sini. Semua kolom ada 0 atau belum. Nah, kolom pertama sudah ada 0. Kolom kedua sudah ada 0. Kolom ketiga belum ada 0. Kolom keempat 0-nya malah 2. Kolom kelima 0-nya 1. Nah, masih ingat 0 ini menunjukkan biaya terkecil pada tiap-tiap karyawan yang kita lakukan pada langkah sebelum ini. Di mana hasilnya adalah supaya terdapat 0 di dalamnya setiap kolom itu. Nah, kita perhatikan di sini kolom pekerjaan pertama sudah ada 0 di dalamnya. Pekerjaan 2 sudah ada 0 di dalam kolom keduanya. Kolom ketiga maksudnya. Pekerjaan ketiga menempati kolom keempat. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Itu belum ada 0 di dalamnya. Begitu pula pekerjaan 4 sudah ada 0, malah 2. 0 di baris pertama, kemudian 0 baris ke terakhir. Kemudian pekerjaan 5 sudah ada 0. Nah, syaratnya setiap kolom harus ada 0. Nah, di sini ternyata kolom ketiga belum ada 0-nya. Maka bagaimana caranya? Yaitu dilakukan cara yang sama juga seperti sebelum ini, yaitu angka kecilnya dinolkan. Kemudian angka-angka yang kalau di sini posisinya sudah sekolom. Angka-angka yang sekolom di dalam kolom ketiga ini, angka terkecilnya dinolkan. Kemudian angka yang lain, misalnya 5 ini kurang 1 menjadi 4, 15 kurang 1 jadi 14, 1 kurang 1 jadi 0, kemudian 25 kurang 1 jadi 20, dan 5 kurang 1 jadi 4. Nah, kalau dilakukan langkah ini, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan 0 di dalam setiap kolom. Oke. Nah, kalau catatan yang di bawah ini sebenarnya mengulangi apa yang saya jelaskan tadi. Ya toh? Nah, misalnya untuk saya kembali ke tabel sebelum ini. Ya, tabel sebelum ini. Nah, ini karyawan A dengan pekerjaan 20, pekerjaan pertama 20, pekerjaan 2 25, pekerjaan 3 15, pekerjaan 4 10, pekerjaan 5 15. Kemudian diuraiannya tadi yaitu 20 kurang 15 20 kurang 10 menjadi 10. 20 kurang 15 menjadi 25 kurang 10 jadi 15. 15 kurang 10 jadi 5, 10 kurang 10 jadi 0, 15 kurang 10 menjadi 5 di sini. Nah, ini yang dimaksudkan di sini seperti begini. Jadi untuk karyawan A yang barusan saya bacakan tadi, yaitu pekerjaan pertama 20 kurangi 10 jadi 10 ini.
Kemudian pekerjaan 2 yaitu 25 kurangi 10 menjadi 15, yang ini. Kemudian pekerjaan ketiga 15 kurang 10 menjadi 5, yang ini. Kemudian pekerjaan 4 10 kurang 10 menjadi 0. Nah ini 10 kurang 10 di sini tadi. Kemudian pekerjaan 5 15 kurang 10 menjadi 5. Nah 5 di sini. Nah ini maksudnya penjelasan secara rinci terkait dengan apa yang barusan saya jelaskan tadi secara tertulis kayak begini. Nah ini bisa dilakukan untuk karyawan B, karyawan C, karyawan D, dan karyawan E dilakukan hal yang sama. Ya toh? Misalnya di sini tadi 40 karyawan B, maka ditulis 40 kurang sini tadi berapa? 15. Nah, 40 kurang 15 sama dengan 25. Nah, 40 kurang 15 sama dengan 25. Di sini 15. 15 kurang 15 sama dengan 0. Nah, di sini. Itu dilakukan hal yang sama, hal yang serupa untuk ke contoh A ini bagi B, C, D, dan E. Nah, itu untuk penjelasan lebih rincinya. Oke, kita kembali seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang paling utama dalam hal ini adalah bagaimana untuk menemukan 0 atau membuat 0 di dalam setiap kolom itu. Nah, kenyataannya langkah pertama, kedua yang sudah kita lakukan ini ternyata belum ada 0 di dalam kolom ketiga. Maka ditempuh langkah kelima, yaitu dilakukan revisi. Revisi untuk mendapatkan 0 di dalamnya. Yaitu dengan cara di dalam kolom ketiga, pekerjaan ketiga ini cari angka terkecil lalu dinolkan. Di sini kita ketemukan angka 1 dibuat jadi 0. Dengan demikian maka angka 5 ini dikurangi 1 menjadi 4, 15 kurang 1 menjadi 14, 1 kurang 1 menjadi 0, kemudian 21 kurang 1 menjadi 20. Nah, hasilnya seperti begini. Nah, jangan diperhatikan dulu garisnya. Nah, garis ini seperti yang ada pada langkah keempat tadi yang saya jelaskan bahwa di dalam tabel itu nanti ditarik garis, tapi dalam hal ini jangan dulu Anda perhatikan garisnya. Nah, supaya saya menjelaskan tuntaskan dulu bahwa setelah kita lakukan pengurangan terhadap kolom ketiga tadi, maka hasilnya adalah setiap kolom itu sudah terdapat 0 di dalamnya. Yaitu kolom pertama sudah ada 0, yaitu pada pekerjaan D. Kemudian kolom kedua atau pekerjaan 2 sudah ada 0-nya, yaitu pada baris karyawan B. Kemudian kolom ketiga sudah ada 0-nya, yaitu di sini. Lalu kemudian kolom keempat sudah ada 0-nya, masih ada 0-nya 2. Kemudian pekerjaan 5 sudah 0-nya. Nah, ini dengan demikian maka seluruh pekerjaan seluruh kolom di sini untuk sementara sudah terdapat di dalamnya 0 semua. Nah, setelah berpikir bahwa 0 sudah ada semua di dalam, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses penarikan garis penugasan. Nah, oke. Saya ulangi, setelah kita menemukan 0 terdapat di dalam kolom ini semuanya, ya toh? Jangan dulu Anda perhatikan satu yang di lingkar ini, nanti pembahasannya sendiri kemudian di berikutnya. Yang saya bahas adalah di sini sudah terdapat 0 di dalam setiap kolom ini. Maka syarat untuk melakukan penarikan garis, nah ini garis ini disebut dengan garis penugasan. Setelah kita menemukan 0 pada setiap kolom, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan penarikan garis penugasan. Nah, garis penugasan itu ditarik dengan syarat 5 karyawan, 5 pekerjaan, maka garis itu harus juga 5. Garis yang ditarik harus 5. Dan garis yang ditarik itu bebas. Silakan tarik ke kanan, ke kiri, atau tarik ke atas, ke bawah. Dengan catatan, setiap kali kita menarik, garis harus melewati angka 0. Itu pertama. Saya ulangi. Penarikan garis penugasan, jumlahnya harus sama dengan karyawan.
Nah, di sini Anda perhatikan baru 4 ini, baru 4 garis, 3 yang mendatar, 1 yang menurun. Sementara karyawannya 5. Nah, itu. Kemudian garis yang ditarik boleh ke kiri, ke kanan, mendatar, boleh juga menurun dari atas ke bawah di dalam kolom. Dengan catatan, setiap kali kita menarik garis harus melewati angka 0. Itu yang ketiga. Yang keempat, garis ini kalau ditarik harus berurutan. Penarikan garis pertama, terserah mau ke atas atau ke bawah, itu untuk karyawan A dulu. Kemudian setelah itu baru ditarik garis keduanya untuk karyawan B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Tidak boleh tarik garis itu, misalnya ada tarik garis untuk karyawan A, lompat menarik garis untuk karyawan D, tidak boleh. Harus tarik garisnya berurutan seperti urutan karyawan. Garis pertama terserah mau tarik mendatar atau tarik menurun, itu harus untuk karyawan A dulu. Setelah itu tarik garis untuk karyawan B, kemudian karyawan C, kemudian karyawan D, baru karyawan E. Nah, dan jumlah garisnya harus 5. Nah, di sini hanya 4 karena nanti kita bahas kenapa baru 4 ini. Karena nanti kita bahas lebih lanjut, tapi itu harus dipahami dulu. Nah, sekarang kita coba untuk menarik garis. Tadi saya katakan menarik garis itu bebas, yang penting harus melalui 0. Begitu kita tarik itu melalui 0, maka garis yang melalui itu menunjukkan bahwa 0 yang itu buat pekerja yang sedang kita tarik garisnya. Yaitu misalnya karyawan A, kita tarik garis untuk dia, dalam hal ini disebut dengan garis penugasan untuk karyawan A. Itu coba kita tarik. Nah, di sini cara kebetulan dia menarik ke bawah. Nah, untuk karyawan A, dia tarik ke bawah. Begitu dia tarik, ketemu dengan 0 yang ini. Nah, ada lagi 0 di bawah. Tetapi secara kebetulan, 0 di bawah dan 0 di atas ada dalam satu lingkup pekerjaan, yaitu pekerjaan 4. Maka ini itu menunjukkan bahwa karyawan A, dia melakukan pekerjaan 4. Lebih cocok untuk mendapatkan biaya terkecil. Oke. Lalu kemudian selanjutnya, kita menarik garis untuk karyawan B. Tidak boleh lompat ke karyawan C, harus karyawan B dulu. Nah, karyawan B di sini secara kebetulan dia menarik mendatar. Boleh saja Anda menarik menurun, terserah. Tapi hati-hati, yang paling penting adalah garis yang kita tarik itu mendapatkan 0 untuk karyawan yang sedang kita tarik. Saya ulangi, terserah Anda menarik mendatar atau menurun, yang penting pada saat ditarik itu pas ketemu dengan 0 untuk karyawan yang sedang kita tarik garis penugasannya. Nah, sekarang garis B-nya. Karyawan B-nya kita tarik garisnya mendatar dari pekerjaan 1 sampai pekerjaan 5. Ternyata 0 yang dilalui di sini adalah 0 yang ada pada pekerjaan 2. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan 2 ini lebih cocok ditangani oleh karyawan B untuk mendapatkan biaya terkecil. Oke. Langkah berikut, garis penugasan untuk karyawan C. Di sini dia menarik, dia tarik, dapat 0 di pekerjaan 3, dapat 0 di pekerjaan 3, dapat 0 di pekerjaan 3. Nah, dengan demikian, maka karyawan C ini dia lebih tepat untuk melakukan pekerjaan ketiga. Karena 0-nya ini ada di sini, karyawan C. Nah, kemudian untuk karyawan D-nya ditarik garisnya di sini, kebetulan dia menarik secara mendatar, langsung ketemu 0-nya di pekerjaan pertama, maka karyawan D mendapatkan pekerjaan 1. Saya ulangi, karyawan D mendapatkan pekerjaan 1 karena di sini 0-nya ditemukan pas garisnya ditarik, maka biaya terkecil pekerjaan pertama itu ada pada karyawan D. Nah, sekarang problemnya adalah karyawan E-nya tidak ada 0 untuk ditarik di sini. Sementara karena kalau dianalisis semua pekerjaan sudah diambil, pekerjaan pertama sudah diambil oleh karyawan D,
pekerjaan 2 sudah diambil oleh karyawan karyawan B, pekerjaan 3 sudah diambil oleh karyawan C, dan pekerjaan 4 sudah diambil oleh karyawan A. Berarti tinggal tinggal pekerjaan 5, pekerjaan 5. Pekerjaan 5, tetapi di sini belum ada 0. Nah, 0 di sini ada, tetapi sudah dilalui oleh garis C tadi, dia sudah dipecah nolnya oleh garis penugasan untuk karyawan C. Maka kita melakukan revisi yang kedua. Nah, revisi yang kedua yaitu kita mencari angka yang terkecil di sini lalu kita nolkan. Nah, di sini kita nolkan. Kemudian kita nolkan, lalu setiap angka yang sebaris dengan ini kita kurangi sebesar 1. Yaitu 4 jadi 3, 8 jadi bukan tambah tapi kayaknya kurang ini. Dikurangi. Setelah ini dinolkan, saya ulangi garis penugasan, kita menarik garis penugasan baru mencapai garis keempat untuk karyawan A, B, C, D. Sementara karyawan E-nya belum dapat garisnya. Karena pekerjaan pertama sama pekerjaan 4-nya 4 sudah diambil oleh karyawan A sampai karyawan D. Tinggal pekerjaan 5, tapi nolnya tidak ada lagi. Nol yang di sini sudah dilalui oleh garis penugasan untuk C. Tidak bisa lagi. Dengan demikian maka dibuat dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dicari angka yang terkecil lalu dinolkan. Di sini angka 1 yang paling terkecil, lalu kemudian dinolkan. Kemudian angka yang sebaris dengannya dikurangi dengan 1, yaitu 4 jadi 3, 8 jadi 9, 9 jadi 8, 4 jadi 3. Nah, kemudian 1 kurang 1 jadi 0. Dan di samping itu, angka yang dilalui 2 garis ditambahkan 1. Yaitu untuk revisi mencari 0 untuk pekerja E ini dengan cara seperti tadi. Lalu selanjutnya, angka yang dilalui 2 garis penugasan ditambah 1. Angka dilalui 2 garis ditambah 1. Yaitu angka yang dilalui 2 garis di sini adalah 5, 1, 11. Kan di sini ada garis mendatar, garis menurun. Garis mendatar ini, kemudian garis menurun ini ketemu 5, 1, 11. Itu ditambah masing-masing ditambahkan 1. 5 jadi 6, 1 menjadi 2, 11 jadi 12. Nah, itu. Pasti Anda bingung? Saya ulangi. Setelah Anda menemukan 0 di sini, kemudian mengurangi di sini sebesar 1, maka jangan lupa Anda menambahkan 1 ini ke tiap-tiap angka yang dilalui oleh 2 garis. Nah, 4 ini kan hanya dilalui 1 garis. 0 1 garis, so 20 1 garis. Kalau 5 ini 2 garis, ada yang mendatar, ada yang menurun. 1 ini 2 garis, ada yang mendatar, ada yang menurun. 11 ini 2 garis, ada yang mendatar, ada yang menurun. Ditambahkan masing-masing dengan 1 ini. Jadi 5 jadi 6, 1 jadi 2, 11 jadi 12. Nah, dengan demikian maka hasilnya adalah seperti begini. Nah, hasilnya seperti begini. Ini sudah ada nolnya, ini sudah kurang jadi 3, ini jadi 8, ini jadi 3, ini ditambah jadi 12, ini jadi 2, ini jadi 6. Dengan demikian maka tinggal menarik garis untuk penugasan, garis penugasan untuk karyawan E-nya. Sekali lagi, bebas penarikannya. Atau bebas model penarikannya, mau mendatar atau menurun terserah. Yang penting tujuannya adalah dia memecahkan angka 0. Nah, bisa juga ditarik menurun. Dia pecah angka 0 di sini. Mendatar juga angka 0, memecah angka 0. Dengan demikian maka di sini sudah menunjukkan bahwa pekerjaan 5 ini dikerjakan oleh karyawan E, mendapatkan biaya yang paling terkecil. Nah, begitulah proses atau langkah-langkah daripada membuat tabel matriks untuk mencari minimisasi biaya terkait dengan pembahasan kita, yaitu problematika penugasan. Nah, penugasan garis minimum pada garis baris maupun kolom dilakukan dengan bebas, tapi dengan syarat harus melalui nilai 0. Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi.
revise matrix and test for optimality. Nah, itu setelah revisi tadi, matriks tadi, kemudian sudah mendapatkan biaya optimum. Nah, di sini, di dalam matriks ini atau tabel ini ada penjelasan. Pada tabel ini dilakukan revisi karena banyak garis minimum baik baris maupun kolom masih berjumlah 4 garis. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi itu. Yaitu masih 4 garis tadi. Lalu dibuatkan revisi ternyata dapat 5 di sini. Yang diperlukan adalah 5 garis sesuai banyak karyawan dan pekerjaan. Nah, itu saya sudah ulangi tadi. Yang diperlukan adalah 5 garis karena ada 5 karyawan dan 5 pekerjaan. Untuk memenuhi syarat 5 garis minimum dilakukan pengurangan nilai yang belum dilalui garis minimum dikurangi nilai yang terkecil. Nah, seperti tadi di sini. Itu yang belum dilalui oleh garis, dalam hal ini pekerjaan 4 ini belum ada tadi. Kemudian yang terkecil ada di sini 1. Dalam tabel di atas diketahui nilai yang tidak dilalui garis minimum adalah yang terkecil adalah nilai 1. Nah, di sini tadi sudah kita buat tadi di sini. Di samping pengurangan terjadi penambahan nilai dengan nilai 1 pada nilai-nilai yang dilakukan yang dilalui kedua garis minimum baik baris maupun kolom. Nah, itu sudah kita lakukan tadi. Di samping pengurangan yang di sini 4 tadi jadi 3, 9 tadi jadi 8, 4 jadi 3, karena di sini 1 jadi 0. Lalu ini ditambahkan. Ya maksudnya tadi di sini tadi 5, di sini tadi 1, di sini tadi 11 ditambahkan jadi 6, 2, 12. Terjadi penambahan nilai dengan nilai 1 pada nilai-nilai yang dilalui kedua garis minimum baik baris maupun kolom. Nah, ini kedua garis ini. Oke, ini penjelasan ulang terhadap apa yang saya jelaskan tadi saja. Kemudian kita masuk ke penghitungan. Ini belum selesai. Maka keadaan tabel setelah revisi dapat dilihat seperti tabel di atas. Langkah keempat tadi yang sudah kita lihat itu. Setelah kita revisi, hasilnya kayak tadi. Hasil tabel di atas, penugasan sudah mencapai optimum karena garis minimum yang melalui baris dan kolom sudah sejumlah dengan karyawan dan pekerjaan, yaitu 5 garis minimum. Nah, hasil kita dapat tadi, jumlah karyawan 5, pekerjaan 5, garis juga sudah 5. Dengan melalui proses-proses revisi tadi. Dengan hasil sebagai berikut. Nah, hasilnya tadi itu kalau ditulis ulang ke dalam bentuk keterangan, karyawan A dengan pekerjaan 4 biayanya 10. Karyawan B dengan pekerjaan 2 biayanya 15. Karyawan C dengan pekerjaan 3 biayanya 20. Karyawan D dengan pekerjaan 1 biayanya 14. Karyawan E dengan pekerjaan 5 biayanya 17. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan penugasan optimisasi biaya. Masing-masing karyawan sudah mendapatkan pekerjaan yang biaya terkecilnya. Tinggal selanjutnya perusahaan menjumlahkan jumlah total biaya itu, yaitu 10 tambah 15 tambah 20 tambah 14 tambah 17 sampai dengan 76 rupiah. Untuk semua pekerjaan ini sebesar 76 rupiah. Nah, selesai. Oke. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan problematika penugasan untuk minimisasi biaya. Nanti pembahasan terkait dengan maksimisasi biaya, maksimisasi keuntungan video yang lain. Tetapi kalau sudah pembahasan minimisasi biaya ini dipahami dengan baik, maka sesungguhnya maksimisasi keuntungan sudah gampang untuk dimengerti karena perbedaannya cuma sedikit. Saya kembali ke awal pertama tadi. Perbedaannya cuma sedikit. Yaitu perbedaannya misalnya di tabel rangkuman dari penugasan yang di atas ini kalau di minimisasi biaya yang dinolkan adalah angka yang terkecil, biaya-biaya yang terkecil untuk setiap karyawannya. Tetapi kalau maksimisasi keuntungan yang dinolkan itu adalah keuntungan yang paling terbesar. Umpamanya di sini dia berubah menjadi maksimisasi keuntungan, bukan biaya. Maka untuk karyawan A ini yang dinolkan adalah 25 yang paling besar. Karyawan B 40, karyawan D 40 juga, karyawan C, karyawan D adalah 35 dan karyawan E adalah 25. Angka yang paling besar dinolkan untuk pemecahan
penugasan terkait dengan maksimisasi keuntungan. Tapi pembahasannya adalah video berikut. Dengan demikian saya akhiri pembahasan kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.